Oke, ya. Nah, selamat datang di video ketiga gitu ya. Jadi tadi di video pertama kita sudah membahas gitu ya tentang sejarah dari senyawa benzena. Linknya buat meletakkan di bawah sini. Kemudian ya di video kedua kita sudah membahas tentang aromatisitas ya dari suatu senyawa, termasuk di dalamnya adalah benzena. Nah, pada video ketiga kita akan membahas mengenai tata nama, khususnya adalah tata nama pada benzena, monosubstitusi, disubstitusi, dan polisubstitusi. Ditambah nanti kita juga akan belajar tentang benzena polisiklik. Oke, langsung saja kita masuk untuk pembahasan yang pertama, yaitu tata nama untuk benzena monosubstitusi. Nah, mono berarti satu substitusi. Artinya apa gitu ya? Benzena dengan satu substituen alkil ya diberi nama sebagai turunannya. Jadi dia agak sedikit berbeda dengan penamaan asam karboksilat ya atau penamaan senyawa alkana dan alkena gitu ya. Di sini dia untuk IUPAC-nya dia akan mengikuti nama dari turunannya. Pertama ya, nama alkil disertai diakhiri dengan benzena. Tapi ada juga ya, jadi yang tipe pertama alkil kemudian diakhiri kata benzena ya. Yang kedua ada juga yang tetap menggunakan nama umumnya. Oke, langsung saja. Ini adalah struktur molekul dari benzena. Ketika salah satu hanya tergantikan, misalkan yang digantikan dengan CH3, maka kita akan sebut senyawa ini sebagai toluena. Ya. Kenapa gitu ya? Kita tidak menyebutnya sebagai metil benzena walaupun di sini ada metil, kemudian di sini ada gugus benzena. Karena tadi apa? Untuk benzena tata namanya sebagian besar mengikuti nama umumnya. Jadi kalau ada benzena dengan CH3 kita langsung sebutnya dengan toluena. Nah, toluena ini merupakan turunan dari benzena. Lain cerita pada benzena yang terikat pada C2H5 atau apa ini? Etil. Karena dia tidak memiliki nama umum, maka kita menyebutnya sebagai apa? Alkilnya kemudian diikuti dengan benzena. Nah, di sini baru kita bisa sebutnya sebagai apa? Etil benzena. Ya. Jadi ada dua kemungkinan, penamaan umum atau penamaan menggunakan alkil diikuti benzena. Selama dia masih mempunyai nama umum atau dia masih punya nama turunannya, maka yang kita pakai adalah nama umumnya atau nama dari turunan benzena itu sendiri. Yuk kita lihat berikut ini. Ya, di sini gitu ya kita lihat ada CH, CH3, CH2. Sebenarnya kan ini isopropil. Ya kan, yang mengikat dengan benzena, tapi ternyata apa? Dia memiliki gitu ya. Dia memiliki nama tersendiri, namanya adalah kumena. Sehingga kita tidak menyebutnya sebagai apa? Isopropil benzena. Nah, ada banyak sekali turunan benzena monosubstitusi gitu ya. Nah, seperti ini. Ketika striena, maka bentuknya seperti ini. Ketika fenol, maka dia apa? Benzena yang mengikat OH gitu ya. Jadi kita nggak nyebutnya hidroksobenzena, tidak seperti itu, tapi langsung kita sebutnya sebagai fenol ya. Kemudian anilina, anilina benzena yang mengikat NH2. Anisol ya. Di sini adalah apa? Benzena yang mengikat gugus metoksi. Lalu kita lihat juga kalau benzenanya mengikat COOH, maka kita sebutnya sebagai asam benzoat. Nah, untuk benzena-benzena yang punya nama umum ya sarannya cuma satu, silakan dihafal gitu ya. Maka selain ini kita sebutnya apa? Sebagai penamaannya dengan menggunakan alkil diakhiri dengan benzena. Tapi kalau dia masih punya nama khususnya atau nama umumnya, maka gunakanlah nama umumnya gitu ya. Oke, masih di benzena monosubstitusi. Ya. Dalam molekul ya yang lebih kompleks, cincin benzena itu sering diberi nama sebagai substituen. Contoh. Di sini kita punya benzena. Rumusnya C6H6. Ketika dia gitu ya, hanya salah satu hanya digantikan ya dengan suatu
alkil atau aril gitu ya. Nanti kita akan lihat di sini, atau molekul yang lebih kompleks deh. Udah deh, kita bilangnya molekul lebih kompleks yang lebih besar gitu ya. Sehingga rumusnya menjadi C6H5 gitu ya. Maka yang ini kita sebut sebagai gugus fenil. Jadi benzena yang kehilangan satu H ketika dia bertindak sebagai substituen kita sebutnya sebagai fenil. Kemudian contoh berikutnya lagi, seandainya kita punya toluena. Ya, di sini toluena ada CH3 yang terikat pada benzena. Nah, rumusnya adalah C6H5CH3. Ketika gitu ya, ketika hanya pada CH3 ini lepas gitu ya, sehingga dia apa? Bermuatan negatif. Nah, karena dia bermuatan negatif apa? Artinya dia bisa bereaksi dengan molekul lainnya yang lebih kompleks gitu ya. Sehingga rumus molekulnya menjadi apa? C6H5CH2. Maka molekul yang ini kita sebut sebagai benzil. Jadi benzena ya sebagai substituen kita sebutnya sebagai fenil. Toluena yang kehilangan satu H gitu ya, ketika dia sebagai substituen kita sebutnya sebagai gugus benzil. Oke, langsung aja deh kita lihat contohnya. Oke, kita punya seperti ini. Ya. Yang warna pink di sini apa? Yes, yang pink ini adalah gugus fenil. Ya, dia adalah gugus fenil. Nah, yang panjang ini ya itu adalah gugus apa? Gugus alkohol. Atau siapa di sini? Ada dua, namanya etanol. Nah, artinya apa di sini? Dia bertindak sebagai substituen. Kalau sebagai substituen, maka kita sebutnya sebagai apa? Fenil. Nah, tinggal kita mulai hitung. Ya, fenilnya terletak pada nomor berapa? Kita lihat di sini. Ya, yang terikat dengan OH kita nomorin 1, kemudian yang ini nomor 2. Paham? Sehingga nama senyawa ini adalah siapa? 2-fenil etanol. Bisa dipahami ya? Di sini apa? Benzenanya sebagai substituen. Oke, next kita lihat contoh yang benzil. Nah, seperti ini. Ya. Kita melihat ada benzena kemudian CH2. Berarti ini apa? Gugus benzil. Di sini dia mengikat siapa? Cl. Maka Cl-nya sebagai siapa? Klorida atau rantai utamanya, gitu ya, nama utamanya. Sedangkan substituennya adalah benzil, sehingga namanya apa? Benzil klorida. Sampai sini bisa dipahami? Ya, kalau bingung boleh tanya di grup WhatsApp ya, Dek ya. Oke, kemudian berikutnya. Kita akan belajar untuk benzena disubstitusi. Nah, untuk benzena disubstitusi gitu ya, kita akan lihat berarti ada 2 substituen. Ya, ini benzena akan kemasukan apa? 2 substituen. Nah, substituennya itu bisa masuk di nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4 gitu ya. Atau kalau di sini diulang, kan intinya sama tuh ya. Dari yang pertama dia jadi 2, 3, 4. Ya, kenapa tidak 1, 2, 3, 4, 5, 6? Enggak, karena dia hanya ada kemungkinan apa? 1, 2, 1, 3, atau 1, 4. Kalau dekat dengan dia. Jadi dihitung dari atom C yang utamanya. Ya, kalau di sini atom C utamanya berarti kan sini kedua. Tetap 2 toh? Ke sini juga tetap 3. Ke sini juga tetap 4. Artinya kiri atau kanan sama. Nah, kita lihat kemungkinannya gitu ya. Karena kita punya 2 substituen ya, makanya disebut dengan benzena disubstituen. Kita akan coba seandainya R1-nya kita taruh di posisi nomor 1. Variasi yang mungkin kan hanya ini. Pertama, R2-nya diletakkan di nomor 2. Ya, variasi pertama. Kemudian kita lihat variasi berikutnya apa? Seperti ini, ya. Dibikin selang 2. Ya, atau si R2-nya ada di nomor 3. Di sini juga sama, juga nomor 3 gitu ya. Kemudian kemungkinan ketiga apa? Ya, R2-nya diletakkan berseberangan atau di posisi nomor 4. Nah, ternyata apa? Kalian benar-benar harus memperhatikan di sini. Ketika dia beda posisi saja, maka nanti akan beda sifat dari benzena itu atau dari molekul senyawanya. Jadi kalian harus benar-benar paham gitu ya. Nah, karena ada 3 kemungkinan ya, maka untuk benzena disubstitusi itu akan punya 3
struktur isomer. Ya, yang pertama gitu ya, di posisi 1 dan 2. Jadi selisihnya hanya 1 gitu ya untuk kedua substituennya, 1 2 gitu ya. Maka kita sebutnya sebagai orto atau dalam kurung O strip. Ya. Kemudian tadi, kemungkinan kedua, R1 di nomor 1, R2 di nomor 3 atau posisinya adalah 1 3. Maka kita sebutnya apa? Meta atau dalam kurung M strip. Selanjutnya, itu ya yang terakhir. Di posisi mana yang paling mungkin berseberangan atau 1 dan 4? Maka kita sebutnya apa? Ini adalah posisi para. Jadi kalau ditanya benzena disubstitusi posisi orto, berarti letaknya kedua substituennya di nomor 1 dan nomor 2. Sedangkan kalau dia bentuknya meta, maka dia di nomor 1 dan 3. Untuk para dia di berapa? Yes, para di 1 dan 4. Ya, coba diingat-ingat. Oke, boleh di pause videonya, kemudian kalian catat. Oke, sudah. Nah, hal ini itu akan mempengaruhi dengan tata namanya. Jadi yang pertama gitu ya, apabila mengandung substituen khusus, maka gunakan turunan nama khususnya. Substituen khusus itu apa sih? Kayak tadi ada toluena, ada anilina gitu ya. Dia punya substituen, ada fenol. Nah, itu kan adalah substituen khusus gitu ya. Kemudian kalau memang itu, maka lakukanlah apa? Penomoran satunya diletakkan pada substituen yang memberikan nama khusus. Jadi misalkan pada fenol. Ya, fenol itu kan benzena yang mengikat OH, maka OH-nya yang diberi nomor 1. Bisa dipahami ya? Sehingga nanti posisi 2, 3, 4-nya mengikuti dari posisi OH-nya. Bisa dipahami ya? Kemudian nanti kita akan lihat di contoh aja. Kalau dia tidak mengandung nama khusus, ya jadi kedua-duanya ini misalkan bukan mengandung nama khusus, maka penulisannya diurutkan abjad, ya penomorannya juga urut abjad gitu ya, dan diakhiri dengan kata benzena. Oke yuk, biar lebih jelas langsung saja kita ke contohnya. Oke, di sini kita lihat, kita punya benzena yang mengikat CH3 dengan Br. Ada substituen khusus nggak di sini? Yes, ada, yaitu apa? Benzena dengan CH3 yang kita sebut dengan toluena. Nah, berarti nanti nama akhirnya pasti toluena atau nama keluarganya di sini adalah toluena. Tinggal kita lihat, berarti Br sebagai apa? Sebagai substituen. Nah, penomorannya kita mulai dari mana? Ya, tadi penomorannya dihitung dari substituen yang memberikan nama khusus. Berarti siapa di sini? CH3. Kita hitung di sini. 1 2 3 4. Berarti Br ada di posisi nomor 4. Ya. Karena Br di sini adalah substituen, maka kita tulisnya apa di depannya? Jadi apa? Bromotoluena. Di nomor berapa tadi? 1, 2, 3, 4. Betul ya? Sehingga namanya jadi apa? 4 bromo. Lihat posisinya. Oh, ternyata posisinya 1 dan 4. Artinya apa? 4 bromo ini boleh kita ganti menjadi P-bromotoluena atau para bromotoluena. Artinya apa? Posisi CH3 dan bromonya terletak pada posisi yang berseberangan, yaitu berapa? 1, 4. Bisa dipahami ya? Oke, selanjutnya kita lihat contoh berikutnya. Nah, di sini gitu ya, ada pengecualian gitu ya. Kalau dia gitu ya, sama-sama mengikat. Di sini kan CH3, ini CH3 ini adalah rumus apa? Toluena, namanya bukan toluena gitu atau bukan metil toluena ya, tapi secara IUPAC dia memiliki namanya sendiri. Apa namanya gitu ya? Ya, ketika posisinya seperti ini gitu ya, maka kita sebutnya apa? 1,4 dimetil benzena. Ya, jadi karena posisinya kekuatannya sama gitu ya, kekuatannya sama, maka
posisinya tidak kita sebutkan sebagai metiltoluena, tapi apa? 1,4-dimetilbenzena. Atau kedepannya kita akan lebih sering menyebutnya sebagai parasilena. Jadi dimetilbenzenanya itu setara dengan silena ya. Jadi orang akan lebih familiar kalau ditanya silena itu apa ya, dimetilbenzena. Ya, tinggal dilihat posisinya. Apakah dia para, berarti dia 1,4 ya. Meta berarti dia berapa? 1,3 atau orto yaitu 1,2. Bisa dipahami ya? Oke, next kita lihat contoh berikutnya. Nah, di sini waduh udah ada jawabannya gitu ya. Nah, di sini kita lihat, abaikan dulu jawabannya. Ya, di sini kita lihat gitu ya. Di sini ada etil dan ada propil. Ada etil dan ada propil. Kedua-duanya tidak memiliki nama khusus. Jadi molekul yang ini ya, ini kan tidak punya nama khusus ya. Sedangkan yang ini juga tidak punya nama khusus. Maka kita pakai apa? Aturan penamaan yang terakhir. Gitu ya. Jika kedua substituen tidak memiliki nama khusus, kedua substituen ya, di sini adalah siapa? Etil dan propil, maka diurutkan sesuai abjad dan diakhiri dengan kata benzena. Oke, diakhiri dengan kata benzena. Sudah. Kita lihat berikutnya. Duluan etil atau duluan propil? Nah, kita lihat E dengan P. Maka nanti yang lebih utama adalah yang ini, sehingga nomornya berapa? 1, 2, 3. Sehingganya apa? Etilnya di nomor 1 ya kan, propilnya di nomor 3, sehingga namanya apa? 1,3 etil propil benzena, atau dengan kata lain namanya apa? Metil etil propil benzena. M-etil, sorry saya ralat, M-etil propil benzena ya, atau meta-etil propil benzena. Bisa dipahami ya? Apa? Kalau kedua substituennya tidak memiliki nama khusus, maka silakan urutkan sesuai dengan abjad ya untuk penomorannya, kemudian diakhiri dengan kata benzena. Ya, kita bahas selanjutnya. Nah, coba deh kalian kerjakan latihan ini. Bentar, lewat 1. Nah, ya, coba deh kalian nggak kelewat, sorry, gagal fokus. Nah, sekarang coba kita lihat untuk tata nama benzena yang disubstitusi. Yuk, coba kalian lihat. Ada 1, 2, 3, dan 4. Coba kalian cocokkan dulu. Ini boleh di pause, kalian gambar, kemudian coba kalian beri nama. Yuk. Nomor 1 apa namanya? Nomor 2 apa? Nomor 3 apa? Nomor 4 apa? Sebelum kalian dengarkan pembahasan dari saya, coba pause, coba kalian jawab dulu, kemudian cocokkan. Oke, sudah? Oke. Nah, kalau sudah, kita lihat dulu untuk yang pertama. Apakah dia punya nama khusus? Gak ada ya. Maka apa penamaannya? Ya, diikuti apa tadi? Nama substituennya diakhiri dengan kata benzena. Karena ini sama gitu ya, sama-sama apa? Sama-sama bromo, maka penomorannya tinggal apa? 1, 2. Betul ya? 1, 2. Sehingga apa namanya? 1, 2. Bromonya ada berapa? 2 ya. Di bromo benzena. Bisa dipahami? Nah, kalau kita pakai aturan orto meta para, dia pakai namanya jadi apa? Yes, karena posisi 1, 2 berarti namanya orto atau O strip di bromo benzena. Bisa dipahami ya? Oke, nomor 2. Ada nama khusus atau tidak? Hah? Yes, tidak ada nama khususnya gitu ya. Karena dia tidak ada nama khususnya, maka namanya apa? Nama substituen diakhiri dengan benzena. Oke, kita lihat sama-sama kloro. Berarti apa? Tidak ada yang abjadnya lebih awal, sama ya. Berarti apa? 1, 2, 3, 4.
Artinya sama aja, mulai dari sini juga sama. Berarti dia posisi berapa? 1 dan 4. Tulis 1,4 strip. Di sini kloro, berarti ada apa? Dikloro. Berarti 1,4 strip dikloro, baru diakhiri dari kata benzena. Bisa dipahami? Ya. Kalau mau pakai istilah ortometapara, maka kita akan pilih apa? Yes, para. Berarti namanya P-strip diklorobenzena. Bisa dipahami ya? Nah, sekarang bagaimana dengan yang nomor 3? Apa namanya? Ya, bisa? Gak akan saya bahas. Siapa tahu muncul di ujian gitu ya. Nomor 4. Apa namanya? Ya, perhatikan. Nomor 3 dan nomor 4, clue-nya adalah dia punya nama khusus. Maka gunakanlah nama khususnya. Ya, Dek ya. Hah? Mau dibahas? Oke deh, kita bahas gitu ya. Nah, di sini gitu ya, kita lihat dulu. Sret. Dia punya khusus namanya apa? Toluwena. Berarti penomorannya di sini 1, kemudian baru 2. Ingat, penomorannya selalu dari gugus yang memberi nama utama. 1, 2. Berarti apa posisinya? Orto ya. Jadi apa? O strip. Substituennya adalah kloro, berarti O strip kloro toluwena atau 2 kloro toluwena. Bisa dipahami ya. Kemudian yuk nomor 4. Sekalian deh. Ada nama khususnya? Yes, ada. Di sini siapa? Anilina. Posisinya nomornya dari yang paling atau dari gugus yang memiliki atau memberi nama pada nama khususnya. 1, 2, 3, 4. Berarti posisinya apa? 1, 4 ya. 1, 4 atau posisinya, atau kita sebutnya apa? 4 kalau mau pakai nomor ya. 4 strip kloroanilina. Ya, atau kalau dia posisi 1, 4 kita sebutnya apa? Para kloroanilina atau P strip kloroanilina. Bisa dipahami ya? Oke. Monosubstituen sudah, disubstituen sudah. Kita masuk ke yang ketiga, yaitu tata nama benzena untuk polisubstitusi. Nah, untuk polisubstitusi kita pakai aturan seperti ini. Pertama, ya, benzena apabila terdapat lebih dari 3 substituen ya dan terikat pada cincin benzena, maka posisi masing-masing substituen ditunjukkan dengan nomor. Aturan kedua, jika salah satu substituen mempunyai nama khusus, maka diberi sebagai nama turunannya. Kalau dia punya apa? Satu substituen khusus ya, maka turunannya diberi nama khusus tersebut, di mana nomor satunya sama seperti tadi ya, dimulai dari C yang memberi nama khususnya ya, atau C yang mengikat gugus memberi nama khususnya. Kemudian berikutnya yang ketiga, jika semua substituen, jadi dari ketiga substituen itu tidak ada yang memberikan nama khususnya, maka posisinya dinyatakan dengan nomor dan diurutkan abjad serta diakhiri kata benzena. Jadi agak-agak mirip dengan si disubstituen. Langsung aja yuk kita lihat contoh yang pertama. Ya. Aturannya adalah kalau ada 3 substituen, maka setiap posisi ini akan punya nomor, sehingga nomornya bisa 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hati-hati, berbeda dengan disubstitusi ya. Kemudian nomor 2, kita lihat seandainya kita punya contoh seperti ini, maka kita lihat dulu untuk struktur ini, dia punya bentuk khusus atau punya nama khusus nggak? Benzen CH3, benzen NO2, benzen Cl, mana yang memberikan nama khusus? Yes, di sini dia ada nama khususnya, gitu ya. Siapa? Toluwena. Nah, artinya apa? Penomorannya gitu ya. Penomorannya diberi dari awal. Siapa itu?
toluena, sehingga terdekatnya siapa itu? Ya, ini 1, terdekatnya NO2, 3, 4. Nah, berarti NO2 dan Cl adalah sebagai substituen. Oke, skip dulu ya. Tadi kalau dia punya nama khusus, maka akhirannya juga diakhiri dengan nama khususnya, yaitu siapa? Toluena. Tinggal sekarang kita ikuti. Ini 1, 2. Ya kan? 1, 2, 3, 4 ya. Di sini NO2-nya di nomor 2. Maka kita sebutnya sebagai 2 nitro. Ya. Kloronya ada di nomor berapa? Nomor 4. Jadi namanya apa? 4 kloro. Nah, berikutnya apa? Urutkan abjad. Kloro dari kata Cl ya, dari C. C dengan N duluan C, sehingga namanya jadi 4 kloro 2 nitro toluena. Bisa dipahami? Oke. Kalau belum boleh diputar ulang gitu ya. Oke, pastikan mencatat sebelum kita masuk ke topik ketiga atau aturan ketiga. Sudah dicatat? Oke, kita masuk ke aturan ketiga. Nah, untuk tata nama yang substituennya tidak memberikan nama khusus. Contoh, ada nama khususnya nggak? Benzena NO2, benzena Br. Nah, karena dia tidak punya nama khususnya, ya, maka posisinya dinyatakan dengan nomor dan diurut abjad. Di sini ada siapa? Nitro. Di sini ada bromo. Kemudian ada bromo. Maka penomorannya adalah dari bromo yang ini 1, 2, 3, 4 ya, sehingga namanya apa? 1, 2, 1, 2 dibromo ya, dibromo 4 nitrobenzena, karena B lebih awal daripada N. Bisa dipahami, Dek? Oke. Apa namanya? Punya gugus utama nggak? Kalau kalian tahu, ini adalah bahan penyusun dinamit. Apa namanya coba? Ya, kita bahas ya. Sebelum dibahas, coba ngerjain dulu deh. Coba ngerjain dulu, pause videonya, coba kalian kerjakan. Sudah? Nah, sekarang kita lihat di sini. Ya, ada struktur khusus nggak? Iya, ada di sini. Siapa? Siapa ini? Toluena. Artinya kita mulai menomori yang pertama dari toluenanya gitu ya. Bu Amel kasih warna hijau deh. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. Salah nomor nggak ini? Oh, kelewat 1. Sorry. Pantas kok aneh. Ya. Kita ulangi. Sorry ya. Tadi kita punya kelewat 1 penomorannya. Ini tadi kita punya siapa? Toluena. Pasti akhirannya adalah toluena. Kemudian kita lihat berikutnya. Nomorannya dari gugus toluenanya ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini baru benar. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini siapa namanya? Nitro. Ini nitro. Di sini nitro. Sehingga kita sebutnya apa? Trinitro. Di nomor berapa? 2, 4, 6. Sehingga senyawa ini punya nama apa? Ya, punya nama apa? Urutin. 2,4,6 strip trinitro toluena, atau yang kita kenal berikutnya sebagai TNT. Ya, ini adalah bahan untuk membuat dinamit. Nah, lihat di sini bahwa ternyata memang struktur molekul itu akan mempengaruhi sifat dari benzena itu sendiri. Bisa dipahami ya? Cari dulu apa? Ada tidaknya
nama khusus akibat adanya struktur khusus gitu ya. Kemudian C mengikat gugus yang memberi nama khususnya dinomori 1, baru diikuti nomor berikutnya. Bisa dipahami ya. Oke. Nah, kenapa menjadi sangat penting memahami tentang tata nama gitu ya, dan posisi serta strukturnya gitu ya, karena nanti akan diaplikasikan pada obat. Contohnya di sini ada aspirin ya, paracetamol gitu ya. Kemudian pada posisi para kita punya ini gitu ya. Ada juga berikutnya. Nah, senyawa-senyawa ini adalah senyawa obat ya. Oke, kita masuk untuk tata nama bab terakhir. Bab terakhir untuk di tata nama ya, yaitu tata nama benzena untuk polisiklik dan atau poliinti. Artinya benzenanya nggak cuman satu ya, dia bisa disusun oleh 2 atau lebih cincin aromatiknya ya. Contohnya siapa di sini? Ada naftalena. Kemudian kalau 3, 1, 2, 3 kita nyebutnya sebagai antrasena ya. Kalau 3 juga tapi posisinya berbeda, kita sebutnya apa? Penantrena. Nah, ini yang disebut dengan benzena polisiklik atau poliinti. Nah, semuanya punya namanya sendiri ya. Jadi ada macam-macam nih ya, kalian bisa lihat ya, dan dia punya namanya sendiri. Nah, molekul-molekul inilah yang kemudian nanti akan menyusun apa? Senyawa obat yang akan kalian sintesis ya. Jadi kita sudah masuk tadi tata nama yang pertama apa? Tata nama untuk senyawa benzena monosubstitusi, kemudian disubstitusi, ketiga polisubstitusi ya. Kemudian yang berikutnya adalah untuk benzena polisiklik atau poliinti. Oke, pembahasan tentang tata nama sudah selesai. Di video keempat kita akan bahas mengenai pembuatan benzena. Oke, sampai jumpa di video keempat.